Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ovitasari Virgi Bestiana akan menjelaskan tentang bab 5, bukti audit. Pada materi bukti audit ini dipecah menjadi beberapa sub. Yang pertama, pernyataan audit. Merupakan tanggung jawab mereka atau pihak manajemen yang dibebankan dengan tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disiapkan dengan memberikan pandangan yang benar dan tepat tentang entitas dan operasinya dalam catatan akun yang terkait. Di sini, saat menyiapkan laporan keuangan, pihak manajemen akan membuat pernyataan tentang setiap akun dan pengungkapan yang terkait dalam catatan. Auditor menggunakan pernyataan ini untuk menilai resiko kesalahan material dan prosedur saat proses audit. Jenis bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor ketika sampai dengan pendapatnya tentang kebenaran dan ketepatan laporan keuangan kliennya. Di sini ada beberapa jenis bukti audit. Yang pertama, bukti audit yang cukup. Nah, kecukupan ini berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian yang berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal merupakan panduan tentang penggunaan surat konfirmasi yang dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga. Pihak ketiganya meliputi bank, klien, pengacara, pemberi pinjaman atau debitur, dan pemegang inventaris klien. Yang ketiga, bukti dokumenter. Bukti dokumenter ini mencakup faktur, laporan pemasok, laporan bank, dan risalah rapat dan perjanjian hukum. Bukti ini digunakan selama proses audit, mencocokkan detail yang dicatat dalam catatan akuntansi klien dengan dokumen pendukung untuk memverifikasi jumlah yang dicatat. Yang keempat, representasi. Surat representasi mencakup masalah hukum yang melibatkan klien, pendapat pengacara tentang deskripsi klien tentang masalah hukum, dan apakah evaluasi klien terhadap hal-hal tampak masuk akal. Surat representasi ini umumnya dikirimkan oleh klien kepada pengacaranya untuk melengkapi surat representasi dan mengirimkannya langsung ke auditor. Yang kelima, bukti herbal. Bukti herbal digunakan auditor saat mendapatkan pemahaman tentang klien dan sistem kontrol internalnya. Bukti verbal didokumentasikan dalam makalah kerja auditor sehingga catatan disimpan dari semua diskusinya dengan klien. Yang keenam, bukti komputasi. Bukti komputasi ini dibutuhkan auditor untuk memeriksa keakuratan dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan, yang melibatkan penghitungan seperti terjemahan mata uang asing, bunga pinjaman luar biasa, dan pemodelan nilai wajar. Yang ketujuh, bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui aset berwujud klien. Bukti ini digunakan untuk menentukan apakah aset klien harus ditulis di bawah nilai buku saat ini atau tidak. Yang terakhir, bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang ditahan di komputer klien yang disimpan secara elektronik. Auditor kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk memverifikasi jumlah yang termasuk dalam file-file tersebut.
Subtema yang ketiga, persuasifnya bukti audit. Di sini, ketika auditor mengakses catatan kliennya, mereka akan mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Ada 3 kategori yang menguatkan. Yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti ini tidak persuasif karena klien sendirilah yang menghasilkan dan menyimpan bukti, sehingga ada kemungkinan bahwa bukti dapat dimanipulasi atau dihilangkan. Bukti ini mencakup catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedurnya. Yang kedua, bukti yang dihasilkan secara eksternal oleh klien. Bukti ini cukup persuasif karena diproduksi oleh pihak ketiga. Namun, ada kemungkinan klien dapat memanipulasi dokumen ini yang mengurangi keandalan auditor, termasuk faktur, laporan pemasok, pesanan pelanggan, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Yang ketiga, bukti eksternal yang dikirimkan langsung ke auditor. Sumber bukti ini dianggap sebagai kualitas yang paling dapat diandalkan, karena bukti ini dihasilkan oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor, sehingga klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Yang termasuk dalam bukti eksternal ini yaitu konfirmasi debitur, korespondensi, dan penilaian ahli. Menggunakan karya seorang ahli. Seorang ahli merupakan seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Tentunya, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan ahli. Di sini melibatkan layanan seorang ahli tergantung pada pengetahuan tim audit. Ketika auditor tidak memiliki keahlian yang diperlukan saat menguji keakuratan informasi, maka mereka memutuskan untuk memerlukan bantuan dalam bentuk pendapat ahli atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang diperoleh. Yang kedua, penentuan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Ruang lingkup pekerjaan ini akan dilakukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada ahli. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, menilai kemampuan ahli. Auditor menilai kapasitas ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan, yang melibatkan sejauh mana pengalaman seorang ahli dalam memberikan jenis pendapat atau laporan yang dicari dan dinilai oleh auditor. Yang keempat, menilai objektivitas ahli. Objektivitas ini mengacu pada kemampuan membentuk pendapat ahli sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi dengan mengacu pada status profesional, reputasi mereka, dan pengalaman auditor sebelumnya dengan ahli. Seorang ahli akan lebih objektif ketika mereka tidak terkait dengan klien. Yang kelima, menilai laporan ahli. Laporan seorang ahli ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan ahli dapat memahami konten teknis laporan. Laporan harus merinci setiap proses yang digunakan, mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau yang diperhitungkan saat proses audit dilakukan. Yang terakhir, tanggung jawab atas kesimpulan. Di sini, auditor bertanggung jawab untuk
menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan menentukan apakah itu dapat diandalkan serta objektif. Menggunakan karya seorang ahli. Seorang ahli merupakan seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Tentunya, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan ahli. Di sini melibatkan layanan seorang ahli tergantung pada pengetahuan tim audit. Ketika auditor tidak memiliki keahlian yang diperlukan saat menguji keakuratan informasi, maka mereka memutuskan untuk memerlukan bantuan dalam bentuk pendapat ahli atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang diperoleh. Yang kedua, penentuan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Ruang lingkup pekerjaan ini akan dilakukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada ahli. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, menilai kemampuan ahli. Auditor menilai kapasitas ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan, yang melibatkan sejauh mana pengalaman seorang ahli dalam memberikan jenis pendapat atau laporan yang dicari dan dinilai oleh auditor. Yang keempat, menilai objektivitas ahli. Objektivitas ini mengacu pada kemampuan membentuk pendapat ahli sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi dengan mengacu pada status profesional, reputasi mereka, dan pengalaman auditor sebelumnya dengan ahli. Seorang ahli akan lebih objektif ketika mereka tidak terkait dengan klien. Yang kelima, menilai laporan ahli. Laporan seorang ahli ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan ahli dapat memahami konten teknis laporan. Laporan harus merinci setiap proses yang digunakan, mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau yang diperhitungkan saat proses audit dilakukan. Yang terakhir, tanggung jawab atas kesimpulan. Di sini, auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan menentukan apakah itu dapat diandalkan serta objektif. Prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti ini yang paling sering digunakan oleh auditor. Ketika auditor akan memeriksa catatan, dokumentasi, dan aset berwujud kliennya, serta mereka akan mengamati staf klien yang telah melakukan prosedur. Di sini, auditor akan membuat pertanyaan tentang personil klien maupun pihak ketiga, dengan menghitung ulang angka yang muncul maupun proses yang terdapat dalam catatan, dan file klien berguna untuk memeriksa akurasi perhitungannya. Nah, di sini prosedur yang digunakan yaitu prosedur analitik, karena prosedur ini menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.